Ketika seorang Denny Sumargo alias Densu, dia memilih untuk berdamai dengan suku Bugis Makassar, Farhad Abbas tampaknya tidak terima ketika hal ini dilakukan oleh seorang Denny Sumargo. Menurut Farhad Abbas, persoalannya dia dengan Denny Sumargo tidak akan berakhir dengan minta maaf. Dia akan terus melanjutkan untuk memproses Denny Sumargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, orang-orang yang waras, orang-orang yang lebih mengedepankan nilai-nilai etika, nilai tata krama, pasti mereka akan lebih mengedepankan rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Hal inilah yang ditunjukkan oleh seorang Denny Sumargo. Dia mengakui dirinya salah di hadapan senioritasnya, di hadapan kakandanya, di hadapan abang-abangnya, bahwa dia lebih memilih untuk berdamai secara kekeluargaan, secara persaudaraan. Tetapi hal yang dilakukan oleh Denny Sumargo ini tampaknya tidak diterima oleh seorang Farhad Abbas. Dia mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengungkapkan kekesalannya atas permintaan maaf yang sudah dilakukan oleh Denny Sumargo kepada suku Bugis dan Makassar itu. Berikut ini, dalam cuplikan video di season pertama, kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana seorang Denny Sumargo menyampaikan ucapan permohonan maafnya. Dan nanti di season kedua, kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana reaction yang disampaikan oleh seorang Farhad Abbas ketika dia mengetahui bahwa Denny Sumargo telah melakukan permintaan maaf kepada suku Bugis dan Makassar ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Terima kasih banyak, dan saya serahkan kepada Bapak Ketua untuk bicara bagaimana semua kondisi. Silakan Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dikit. Setelah kita siapa sih itu? mendengarkan Apa-nya, Pak? Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam rapat ini tentu Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Swiss Selatan dapat menyimpulkan bahwa setelah permintaan maaf oleh Pak maka melalui kesempatan ini, momentum ini, saya sebagai Ketua Umum DPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini, persoalan hukum, persoalan antara suku Makassar dan suku Bugis, kita anggap selesai. Tidak ada lagi yang mempersoalkan, kita hidup harmoni sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa KKSS hari ini ulang tahun yang ke-48. Temanya adalah merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Inilah esensi pertemuan kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Tidak ada lagi riak-riak di masyarakat, di medsos. Kita anggap selesai. Kita tutup. Kalau kalimat itu kita titik segede gajah. Jadi kalau titiknya kecil ya masih bisa disambung. Ini segede gajah. Titik sampai di situ selesai semuanya. Itu internal KKSS. Kita nggak ekspos lagi ke publik. Tapi kalau Farhad masih terus bersuara gimana, Bang? Jadi dia bertentangan dengan KKSS. Ini KKSS ini, saya ini presiden Kerukunan Keluarga Swiss Selatan yang anggotanya 16 juta. Kalau tidak didengarkan presidennya, siapa lagi yang dia berdengar? Ada pesan khusus nggak mungkin buat Farhad? Ini kan orang pada nonton semuanya.
pesan khusus ke buat Pak Farhabas dan seluruh komponen KKSS, seluruh warga KKSS, bahwa persoalan antara suku Makassar dan Bugis kita anggap selesai, satu kesatuan di rantau. Pada ini, pada ilo. Sipatu, Pada Indonesia kan kemarin mungkin di Krimon sendiri katanya baru pengajuan di Krimon untuk pencabutan laporan sendiri, dan hari ini hasil dari pencabutan itu seperti apa dan bukti dari pencabutan Lagi itu menunggu. Jadi itu kemarin apa namanya, laporan saya baru saya tarik, penyampaian dari Krimon kan baru masuk. Depan Pak, kamera Pak. Baru masuk, jadi nggak bisa langsung ditarik. Jadi pengajuan dulu ke Dirkrimum. Jadi saya menunggu konfirmasi dari Polda Metro mengenai pencabutan. Saya sudah ada ajuan pengajuan. Udah di follow up mungkin hari ini kapan? Belum ada, saya tunggu kabar. Pencabutannya berarti dari kemarin, Pak? Pengajuan pencabutan. Oh, kemarin. jadi itu pencabutan segala macam. Kan nggak suka Farhat sendiri dari KKSS ini. Semuanya sebagai ketua umum saya menyayangkan kalau ada pihak-pihak baik dari warga maupun dari orang luar mengganggu harmoni KKSS. Kerukunan kayak itu saya kecewa, apalagi kalau persoalan-persoalan seperti kemarin ini, tentu saya kecewa. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya. Alhamdulillah. Bapak Densu sendiri apakah kecewa nggak sih dengan Bang Farhat sampai melaporkan ke Densu gitu? Apalagi mau dikecewakan dari apalagi sudahlah. Intinya saya tidak mau menabur apalagi namanya permusuhan. Tapi kalau ditantang ya kita datang, ada cerita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus ada apel dong. Pak Inteng sirikku sampai ujungnya. Gitu. Berarti mengikuti proses hukum yang ada nanti ke depannya. Ya, lalu juga pasti sama lah kita semua kan warga negara Indonesia kita. Jadi menggunakan kepala dingin ya kondisi. Kan saya mungkin tidak ada otaknya, jadi saya mungkin akan meminjam otak orang lain, begitu. Pak, ini kan yang dicabut yang laporan di Polda, sementara masih ada satu lagi laporan di Polres Ujaran Kebencian dan kasusnya juga sama. Bapak menghimbau juga nggak sih kepada para semuanya, secara keseluruhan, secara total semuanya dicabut semua. Oh, harus dicabut. Ya. Harus dicabut. Iya, betul. Oke, ada lagi? Nggak ada kesempatan para atas untuk melapor lagi, Pak, ya? Pokoknya semua harus dicabut kalau masih mau berada di NKRI KKSS. Mantap. Pada saat mengenai masalah ini mungkin kayak mengganggu aktivitas keseharian dari konteksnya seperti apa sih, mungkin ada kerugian-kerugian yang dialami. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini kita melihat bagaimana seorang Denny Sumargo, dia mau menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau minta maaf kepada seluruh keluarga besar Sulawesi Selatan, khususnya yang suku Bugis dan Makassar. Inilah contoh yang baik yang bisa kita tiru, bahwa rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan itu yang harus dikedepankan. Seorang public figure seperti Denny Sumargo layak kita acungi jempol, di mana dia mampu untuk merendahkan hatinya, meminta maaf kepada senioritasnya, meminta maaf kepada kakandanya, meminta maaf kepada keluarga besarnya. Hal ini memang tidak semua orang bisa lakukan. Tetapi bagi orang yang di dalam dirinya dia mau merendahkan hatinya, pasti ini adalah jalan yang terbaik dan berkahnya begitu mulia. Ini merupakan solusi yang tepat, karena solusi rasa persaudaraan dan kekeluargaan itu maknanya sungguh dan sangat luar biasa. Berikut ini saya akan mempersembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan dari seorang Farhat Abbas ketika melihat Denny Sumargo yang sudah berdamai dengan pihak suku Bugis Makassar. Kata si Farhat Abbas sih bahwa ini belum selesai. Tidak segampang itu
drama ini pasti akan terus berlanjut. Ada apa kira-kira si Farhat Abbas? Kok kayaknya ngotot sekali? Kok kayaknya ngeyel sekali? Apakah Pak Farhat Abbas ini ada dendam pribadi dengan Bang Denny Sumargo? Mari kita simak bersama-sama komentar dari si Farhat Abbas ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi dan saya pikir mereka benar karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS men sendiri, padahal kan yang bersetengah harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa, dan tetap akan jalan terus kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kalau saya di Polres Jakarta Selatan. Ketika Densus datang ke sini, dia mempermalukan saya, memperolok-olok, kemudian dia membalikan kata, datang untuk minta dihajar. Padahal saya tidak pernah menaruh atau menantang dia datang ke rumah saya. Tapi saya katakan ya kalau dia berani kurang ajar ya saya hajar. Tapi klarifikasi hajar itu hukum menjamin rakyat. Tapi sekalipun misalkan hajar itu hukum menjamin rakyat, kalau dia datang bikin onar di rumah saya pasti saya hajar benar, hajar pakai tangan. Tapi karena saya lihat dia udah mengatakan tai itu bukan jorok, tapi sekarang kalau dia bilang jorok lagi ya saya nggak peduli lagi. Apapun kalimat kamu setelah melanggar hukum saya laporin kamu ke polisi. Jadi saya melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh. Ya, maafnya pun masih begini. Masih minta maafnya masih pakai baju singlet. Ya. Suruh pakai baju yang rapi aja. Karena waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat. Kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju UPNC. Jadi bagi dia etika itu ya baju basket, baju olahraga tetap seperti itu. Mungkin. Tapi menurut saya memberi syarat ya, itu menyangkut namanya harkat diri suku ya silahkan aja. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu, dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Banyak suku-suku lain yang kesel gitu. Memang hanya suku lu aja yang berwibawa dan takut diapa-apain. Lagian antara kau dengan Farhat kan antar suku juga, sesama suku. Bugis dan Makassar itu kan sama aja. Satu merupakan satu kesatuan, bukan terpisah-pisahkan. Karena ada sukunya makanya kami bersatu. Harusnya ketika kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku. Kecuali saya bilang enggak, saya nggak mau, nah, baru itu kurang ajar. Kalau dia terbalik, nah, dia lupa dia ketika ditegur sama orang Bugis baru dia menyadari itu. Dan urusan Denny bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Nah, urusan yang lain, ini kan ada dua versi. Walaupun Rida mencabut, tapi korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi. Selama ada yang tercederai. Ya. Bang, berarti Rida kalau mengatakan tidak mewakili aliansi Bugis Makassar, dia mewakili apa, Bang? Nggak tahu, tanya lagi kan dia memberi kuasa ke kantor siapa itu, kantor Yasin memberi kuasa, harusnya dicabut dulu. Tapi tadi katanya di Polda udah di Kamnek dan di proses tetap jalan terus, bisa dicabut. Kalaupun itu dicabut, mereka akan membuat laporan baru lagi dengan sama, dengan anggota aliansi yang berbeda. Oke, jadi jangan, ini persoalan bukan disepelekan seperti itu. Ya kalau ada 1000 orang yang mengaku tersinggung ya Densus harus keliling ke 1000 orang.
makanya jangan macam-macam menyebut, karena dia nyebut satu tuh yang dengar ribuan orang. Jadi kalau dia harus keliling safari ke 1000 orang, ya menurut saya wajar-wajar saja gitu. Kalau saya, Densus nggak usah datang minta maaf, nggak usah datang, nggak, tinggal ikut proses aja. Kan Densus hebat, jago kan ya. Anggap aja hukumnya sebagai bola basket, yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Ya mungkin teman-teman sebagai penontonnya aja. Ini basket apa? Basket yang melanggar hukum atau basket yang mengikuti aturan? Nggak tahu saya jalur damainya gimana gitu. Setahu saya dia jalur damai mulai dicomot-comotin semua, dekat-dekatin orang, ya bagus. Saya menghargai. Saya nggak marah sama teman-teman yang mencabut, nggak marah. Karena juga saya nggak mau rayu, saya nggak mau memancing kemarahan teman-teman. Teman-teman aja yang datang marah dan mengaku saudara sama dengan kita. Cuman begitu sudah damai dengan aku, semua pada malu semua ketemu saya. Karena semua awalnya pada bernyali. Oke guys, itu adalah tanggapan dari seorang Farhad Abbas ketika menyaksikan permintaan maaf dari seorang Denny Sumargo kepada keluarga besar dari Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis dan Makassar. Bagi saya secara pribadi, yang sedang menunjukkan kesombongan di sini adalah seorang Farhad Abbas. Dia merasa bahwa dia paling hebat. Dia berpikir bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu benar. Sehingga dia tetap mempertahankan dengan keegoisannya, dengan kesombongannya, dengan kekoplakannya, dan dengan kekonyolannya. Semoga saja hal yang ditunjukkan oleh seorang Farhad Abbas ini jangan dijadikan sebagai contoh. Karena meminta maaf dan mengampuni sesama itu jauh lebih elegan, jauh lebih mulia daripada seperti seorang Farhad Abbas yang terus dan terus menunjukkan sikap protesnya, tetapi di sini kita masyarakat Indonesia bisa jadinya tahu ternyata kemampuan, kualitas, etika, adab dan moral yang dimiliki oleh seorang Farhad Abbas hanyalah demikian. Pemirsa, hidup berdampingan, saling mencintai dan saling menyayangi, saling memaafkan dan saling mengampuni itu maknanya indah sekali. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa mengabaikan rasa egonya, oleh orang-orang yang bisa merendahkan hatinya, oleh orang-orang yang bisa mengampuni sesamanya, seperti yang ditunjukkan oleh seorang Denny Sumargo alias Densu ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan video yang ditunjukkan oleh seorang Denny Sumargo bisa menginspirasi kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahwa ketika kita berbuat salah dengan orang lain, jangan lupa untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan, karena hidup damai itu indah rasanya. Begitulah kira-kira.